gak sabar kan memuji Tuhan? Kita mau berdiri dengan semangat menyanyikan Mari Sekolah Minggu. Tangan ya semuanya. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu memuji Tuhan. Gembira, tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Sekali lagi. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu memuji Tuhan. Oh gembira, tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Puji siapa? Puji namanya Yesus. Sekali lagi. Puji namanya Yesus. Beri tepuk yang kuat Tuhan kita. Adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan kita itu senantiasa ada dimanapun kita berada, katakan haleluya. Haleluya. Yuk, lagu selanjutnya kita menyanyikan Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi, turun-turun, lembah yang dalam, melintasi padang hijau tenang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, selang-selang, selang-selang dalam samudra. Dayung, 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 kamu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Daki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi, turun-turun, lembah yang dalam, melintasi padang hijau terdepan. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, selang-selang, selang-selang dalam samudra. Dayung, 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 kamu di sungai. Yesus besertaku. Semangat ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Mari adik-adik kita mau siapkan hati kita. Kita menyanyikan Siapakah Aku Ini Tuhan. Semuanya dalam sikap berdoa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, hari ini Kiki mengucap syukur karena Kiki percaya bahwa adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan kuat. Nah, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan Kiki undang adik-adik untuk membuka telinga, membuka hati kita untuk menerima pesan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, Kiki punya satu video singkat dan kita saksiin bareng-bareng yuk. Jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Nah, adik-adik, setelah kita simak video yang tadi, kira-kira kita bisa belajar tentang apa ya? Nah, bener banget, mengampuni. Nah, kalau misal ngomongin tentang mengampuni, tokoh Alkitab siapa yang bisa kita pelajari? Yusuf. Nah, sekarang Kiki mau ajak adik-adik untuk menyimak video tentang Yusuf. Seseorang melakukan sesuatu yang jahat padamu, apakah kamu memaafkan mereka? Apakah mudah melakukannya? Saudara-saudara Yusuf telah berbuat jahat padanya. Yusuf melihat pada ke-11 orang yang berdiri di hadapannya dengan tidak enak. Mereka asing bagi orang-orang yang ada di istana itu. Pendatang-pendatang yang datang ke Mesir untuk membeli makanan selama kelaparan ini. Tetapi Yusuf mengetahui dengan pasti siapa mereka itu. Mereka adalah saudara-saudaranya. Yusuf tidak mengira akan berjumpa dengan saudaranya lagi. Pikiran Yusuf lalu dipenuhi dengan kenangan masa lalu. Dia ingat bagaimana ke-10 saudaranya berbuat jahat padanya. Dia ingat hari yang mengerikan di mana dia dimasukkan ke dalam lubang yang gelap dan kemudian dijual untuk dijadikan budak ke Mesir. Sudah waktunya untuk mengatakan pada saudara-saudaranya bahwa yang berdiri di depan mereka ialah wakil Raja Mesir yang menguasai seluruh Mesir. Dia adalah orang kedua setelah Raja. Dan dia adalah Yusuf, saudara mereka. "Pergi," kata Yusuf kepada para pelayannya. "Tunggu di luar." Segera tinggallah Yusuf bersama saudara-saudaranya di ruangan itu. Air mata mulai jatuh ke wajahnya. "Aku Yusuf," dia berseru. "Aku saudaramu. Apakah ayah masih hidup?" Dia menangis. Mulut saudara-saudaranya terbuka lebar. Apakah orang penting ini adalah pemimpin Mesir, saudara mereka? Mereka tiba-tiba ketakutan. Apakah yang akan dilakukan Yusuf pada mereka? Mereka telah berbuat jahat padanya. Mereka telah menjualnya menjadi budak. "Datanglah mendekat kepadaku," kata Yusuf. Dia tahu saudaranya ketakutan. "Aku saudaramu Yusuf. Kalian telah menjual aku menjadi budak ke Mesir. Tetapi jangan takut," dia berkata dengan lembut.
Allah telah mengirim aku kemari. Dia telah mengirim aku ke sini untuk menyelamatkan kehidupan kalian selama kelaparan. Cepatlah pulang, katanya. Katakan pada ayah bahwa aku pemimpin Mesir, orang kedua dari raja. Bawa dia kemari, dan juga anak-anakmu, dan juga cucu-cucu kalian. Kalian akan tinggal dekat denganku, dan aku akan melindungi kalian semua selama kelaparan ini. Kemudian Yusuf dan saudara-saudaranya berbicara lama sekali. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya berulang kali atas apa yang mereka telah perbuat. Dan Yusuf membuka banyak pertanyaan tentang keluarganya. Ruben menarik nafas panjang. Dia merasa tenang. Dia telah dimaafkan. Ruben melihat terus pada Yusuf saudaranya. Dia mendengar dengan baik ketika mereka saling menyela selama bercerita tentang anak-anak mereka. Ruben tahu saudara-saudaranya yang lain telah dimaafkan juga. Mereka membawa ayah mereka dan juga keluarganya ke Mesir. Dan Yusuf akhirnya melihat ayahnya kembali. Nah, adik-adik, dari video Yusuf tadi kita mau belajar dari Yusuf bahwa Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf udah dijual, Yusuf udah dibuang ke sumur, Yusuf udah dipenjara. Tapi satu hal yang kita bisa belajar bahwa Yusuf melupakan setiap kesalahan saudara-saudaranya dan tidak ada dendam di dalam hatinya. Bahkan Yusuf mau membantu saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya itu dalam kelaparan. Nah, kira-kira mengampuni itu susah apa enggak ya? Mungkin susah ya adik-adik. Mungkin adik-adik juga pernah kesal sama teman-teman, kesal sama cici koko, kesal sama mama papa. Tapi dari pagi hari ini kita diingatkan untuk kita mengampuni sesama kita. Nah, kita percaya ketika mungkin mengampuni itu sulit, kita harus sadar bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita dan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan segala kebenarannya. Nah, kita juga harus ingat adik-adik, kita punya dosa, kita pernah melakukan kesalahan, tetapi Tuhan juga mengampuni Cici, Tuhan juga mengampuni adik-adik. Nah, dari situ kita juga harus mengampuni sesama kita. Nah, siapa yang siap untuk mengampuni? Katakan, haleluya. Nah, semua yang siap untuk mengampuni, kita sama-sama yuk lakukan aktivitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini berikut terdapat kode rahasia, yaitu angka yang mewakili huruf abjad. Contohnya, angka 1 mewakili huruf A, angka 2 mewakili huruf B, dan seterusnya sampai angka 26 mewakili huruf Z. Tugas adik-adik yaitu menuliskan setiap huruf abjad di bawah angka yang sudah ada garis di bawahnya tersebut dan temukan suatu kalimat yang berkaitan dengan cerita minggu ini. Nah, berikut contohnya. Misalkan terdapat angka 25, 5, 19, 21, dan 19. Maka angka tersebut dapat dibaca sebagai sebuah kata, yaitu 25 yang mewakili Y, 5 mewakili E, dan seterusnya sampai selesai menjadi sebuah kata, Yesus. Gampang kan adik-adik? Selamat mengerjakan. Ayat emas minggu ini dari Efesus 4 ayat 32. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 1 Agustus. Ada Jaden Noel dari kelas Pratama, Fang Fang dari kelas Madya, Ping Ping dari kelas Pratama, Mei Mei dari kelas Pratama, dan Marvel dari kelas Balita. Selamat ya adik-adik, tetap rajin ikut ibadah dan kerjakan
mengerjakan aktivitas yang seru yang sudah disiapkan guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.